7 gol dan 1 penalti mewarnai tumbangnya Barcelona dan hancurnya sepak bola indah dan ofensif saat Milan menggusur Barcelona di pertemuan kedua semifinal Liga Champions pada Rabu dini hari pagi tadi. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita mungkin belum lupa ya, masih hangat di memori kita saat final Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana Argentina dan Prancis menyuguhkan sebuah pertandingan yang sangat menarik dan mungkin salah satu pertandingan terbaik abad ini. Tetapi saat itu panggungnya ada pada dua pemain, yaitu Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Lionel Messi dari Argentina dan Kylian Mbappe dari Prancis. Skor akhir adalah 3-3 dan dilanjutkan dengan penalti dan Argentina akhirnya memenangkan Piala Dunia hari itu. Nah, semalam panggungnya agak berbeda. Tidak dimiliki oleh satu atau dua pemain hebat, tetapi panggung itu ada pada tim Barcelona. Ya, walaupun hasilnya tidak seperti permainannya, namun kalau kita cukup fair untuk menilai sebuah pertandingan sepak bola yang atraktif, ofensif, dan menarik, maka itu hanya ada pada Barcelona tadi malam. Dan hampir sepanjang pertandingan, Barcelona memang menguasai pertandingan. Tapi oke lah, terlepas dari Barcelona sudah tersingkir, mungkin kita juga harus menilai atau melihat bagaimana dua kutub sepak bola Eropa yang memang selama ini menjadi kekuatan fenomenal ya di antar negara, yaitu Italia dan Spanyol, diwakili oleh Inter Milan yang mewakili Italia dan Barcelona yang kebetulan juga mewakili Spanyol. Nah, dua kutub permainan sepak bola dari dua negara ini memang agak berbeda. Selama ini Italia terkenal dengan permainan yang sangat menganut pertahanan yang kokoh. Bukan berarti mereka bermain defensif, tidak, atau anti ofensif, tidak. Tetapi itulah salah satu strategi yang memang sangat kental dianut oleh klub-klub Italia dan juga tim nasionalnya. Ini berbanding terbalik dengan Spanyol yang lebih memilih untuk bermain sepak bola indah dan menyerang, ofensif total. Dan semalam kita semua menyaksikan itu, ya, bagaimana dua tim ini mewakili dua kekuatan di Eropa, yaitu Italia dan Spanyol, untuk mempertontonkan baik Inter Milan maupun Barcelona. Dan sepanjang permainan 120 menit kita disuguhkan oleh sebuah tontonan yang sangat menarik dan mendebarkan, pasti sangat mendebarkan. Ya, mari kita bicara tentang Barcelona. Barcelona tampil dengan pemain rata-rata usia muda, sekitar 22-23 tahun ya rata-rata. Dan mereka memang mengoptimalkan kelebihan itu, karena selain usia yang masih muda, hanya minus pengalaman, tetapi dari skill individu maupun kerjasama tim, mereka terlihat sangat matang. Di bawah pelatih asal Jerman Hansi Flick, memang tim ini tampil sangat solid, hampir di semua lini. Tetapi bukan tidak ada kesalahan pada Barcelona. Karena mereka menganut permainan ofensif menyerang total, maka tentu saja pertahanan mereka akan sangat terbuka untuk di counter balik oleh lawan. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Inter Milan semalam. Penguasaan bola dari Barcelona atau statistik pertandingan, semuanya Barcelona unggul. Ya, kalau kita lihat ya dalam catatan yang saya punya, dari tembakan ke gawang, ya, Barcelona 22 kali melepaskan tembakan ke gawang berbanding Inter Milan hanya 13 kali. Kemudian ball position atau penguasaan bola, Barcelona praktis mengunci Inter Milan dengan penguasaan bola yang sangat dominan, 72%
berbanding 28%. Ya, itu penguasaan bola. Kemudian kita lihat operan. Barcelona melancarkan operan 768 kali berbanding Inter Milan hanya 313 kali. Nah, akurasi operan ya atau akurasi passing, Barcelona melakukannya dengan kualitas 86%. Ya, 86% berbanding Inter Milan hanya 66%. Nah, sementara untuk kartu kuning, Inter Milan diganjar 5 kartu kuning, Barcelona hanya 2 kartu kuning. Ini sangat kental, menitik beratkan atau menunjukkan bahwa memang permainan itu dikuasai penuh oleh Barcelona. Tetapi memang sepak bola yang penuh dengan misteri akhirnya berbicara lain. Hasil akhir Inter Milan menang. Barcelona ketika tampil semalam, mereka memang menyimpan penyerang tengahnya Robert Lewandowski dari Polandia yang memang belum terlalu fit, sehingga Hansi Flick memainkan penyerang tengah Ferran Torres didampingi atau diapit oleh Raphinha di kiri dan Lamine Yamal di kanan. Sementara di tengah, Dani Olmo menjadi kunci permainan bagi Barcelona dalam mengalirkan serangan-serangan. Bahkan dia pun bisa menjadi pencetak gol yang baik bagi Barcelona karena salah satu gol pun dicetak oleh Olmo tadi malam, ya. Dan kita lihat bahwa karena terbukanya asiknya menyerang atau menganut permainan ofensif, pertahanan Barcelona ini dimanfaatkan oleh Inter Milan dengan sangat baik. Dan ini yang kita harus angkat jempol dan mengapresiasi kelebihan dari pelatih Inter Milan, yaitu Simone Inzaghi, di mana dia kembali mengulangi strategi yang sama saat di leg pertama di kandang Barcelona. Lewat serangan-serangan balik yang akurat, dia atau Inter Milan bisa mencetak gol. Dan ini mereka memanfaatkan kelemahan Barcelona di pertahanan. Karena kita lihat risiko dari sebuah permainan menyerang, maka pertahanan akan sangat kendor dan lemah. Kenapa? Karena pertahanan dengan sendirinya tidak tahan uji. Berbanding terbalik dengan Inter Milan. Inter Milan yang terus mendapat tekanan, gempuran habis-habisan dari Barcelona, tentu ini membuat pertahanan mereka dari menit ke menit semakin teruji, sehingga mereka bisa mampu memperbaiki setiap kesalahan untuk tampil lebih baik di momen-momen atau saat-saat berikutnya. Namun terlepas dari itu juga, Barcelona harusnya kalau mereka konsisten dengan permainan menyerang, mereka bisa dengan mudah memetik kemenangan, bahkan bisa dengan selisih 2-3 digit kemenangan dari atas Inter Milan. Dan itu bisa mereka lakukan di babak kedua. Karena harus diakui, ketika babak kedua berjalan, Barcelona hanya butuh waktu 6 menit, yaitu menit 54 sampai 60 untuk mencetak 2 gol menyamakan kedudukan. Yang tertinggal 0-2 di babak pertama, mereka butuh 6 menit, yaitu menit 54 dan 60 untuk mencetak 2 gol balasan. Dan pada momen 45 menit sampai dengan menit ke 60, menit 45 sampai 60, kita lihat bahwa Barcelona memang meningkatkan serangan dan permainan yang sangat nyaris sempurna. Mereka mengurung habis Inter Milan, ya. Dengan umpan-umpan pendek yang presisi, pengambilan posisi dengan atau tanpa bola, kedalaman umpan-umpan, mereka melakukan itu dengan nyaris sempurna. Semua pemain memiliki kualitas individu yang sangat luar biasa, dan itu kita harus angkat jempol untuk pembinaan usia muda sampai pada tim senior Barcelona. Boleh saya katakan mereka salah satu tim dengan pembinaan usia muda yang berhasil, karena sebagian besar pemain Barcelona lahir dari Akademi La Masia di Barcelona. Dan ini memperlihatkan bahwa pembinaan usia muda memang sangat perlu. Kita kembali ke pertandingan, ya. Kalau setelah menyamakan kedudukan 2-2, Barcelona terus menekan pertahanan Inter Milan, bukan tidak mungkin mereka akan memetik gol ketiga, keempat, dan bahkan kelima. Karena saat itu Inter Milan nyaris frustrasi, ya. Tetapi terlihat bahwa setelah menyamakan kedudukan, Barcelona mulai mengendorkan tekanannya ke pertahanan Inter Milan.
Walaupun setelah mengendorkan tekanan, Inter Milan tidak melakukan serangan-serangan atau gempuran-gempuran yang berikut ke pertahanan Barcelona, namun mereka cukup baik untuk menjaga irama tempo permainan untuk tidak kebobolan lagi gol ketiga. Namun kalau bukan Barcelona, ya tidak mungkin akan tercipta gol ketiga. Dan pada menit ke-83 atau 3 menit menjelang akhir pertandingan, penyerang asal Brasil Raphinha menentukan gol ketiga bagi Barcelona. Gol ini seakan-akan akan mengantar Barcelona melaju ke final pada tanggal 31 Mei nanti di Stadion Allianz Arena, Munchen, Jerman. Namun apa mau dikata, ketika kamera televisi menyorot gestur daripada pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, dia sudah kelihatan sangat pasrah. Ya, sangat pasrah menerima kekalahan. Namun keajaiban pun terjadi. 3 menit setelah perpanjangan waktu, Inter Milan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat gol Acerbi. Gol ini mau tidak mau harus diakui membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri Inter Milan untuk menyadari bahwa mereka bukan tim kaleng-kaleng dan tidak perlu kalah di kandang sendiri dari Barcelona. Dan itu mereka akhirnya membuktikan. Dan kita lihat bahwa di gol pertama Inter Milan dicetak oleh Martinez, sebuah gol yang bagus karena melalui sebuah serangan balik, diawali dari serangan yang menusuk pertahanan kiri Barcelona, kemudian Martinez menerima umpan dari Dumfries dan menceploskan bola ke gawang Barcelona yang sudah kosong. Tetapi gol kedua di menit 45 bagi Inter Milan dari titik penalti ini sebetulnya mengandung kontroversial atau debatable, karena ketika Age dan Cubarsí menebas kaki Lautaro Martinez yang saat itu menusuk masuk kotak penalti dengan bola, itu memang terlihat bahwa Cubarsí memang mengambil bola dengan bersih, dan wasit asal Polandia Simon Marcianek tetap memberikan isyarat play on. Namun setelah mungkin ada kontak dengan ruang VAR, Marcianek kemudian menghentikan permainan dan mencoba untuk melihat VAR. Dan ternyata setelah di close up VAR, memang momentum itu terlihat betul bahwa kaki Lautaro Martinez ditebas oleh Cubarsí. Karena saat memasuki kotak penalti dengan bola berada di bagian dalam kaki Martinez, sementara Cubarsí menebas dari sisi luar kaki Martinez, sehingga memang kakinya yang diambil bukan bolanya. Bahwa bola berubah arah itu bukan karena sentuhan dari Cubarsí, tetapi karena terdorong tebasan Cubarsí dan kaki Martinez ikut mendorong bola berubah arah ke kiri. Jadi menurut saya keputusan Marcianek, pelatih asal Polandia ini, untuk menunjuk titik penalti setelah melihat VAR itu keputusan yang tepat. Suka atau tidak, VAR telah menjawab itu, bahwa memang bola masih dalam lindungan Martinez dan Cubarsí menebas kakinya, sehingga penalti memang diberikan. Walaupun pelatih Barcelona Hansi Flick akhirnya cukup kecewa dengan keputusan wasit, tetapi apapun keputusan wasit adalah mutlak. Namun sebagai catatan, untuk pertandingan sepenting ini mungkin menurut saya UEFA mungkin perlu lebih hati-hati untuk menunjuk seorang wasit di partai-partai krusial dan menentukan yang melibatkan dua tim besar. Karena kita tahu bahwa kalau Marcianek datang dari Polandia, berarti Polandia ini ada di level 2 bahkan 3 dalam strata kompetisi profesionalnya. Sehingga tentu persaingan di kompetisi klubnya di internal Polandia itu tidak seketat dan tidak sebaik di negara-negara level 1 di Eropa, Jerman, Italia, Prancis, Belanda, Portugal, Spanyol. Sehingga mungkin alangkah baiknya kalau untuk pertandingan penting, wasit-wasit terbaik dari negara-negara level 1 yang akan memimpin, bukan dari level 2, sehingga kualitas pertandingan pun akan lebih terjaga. Kalau semalam atau Rabu dini hari tadi kita telah
dibuat deg-degan, ya mungkin juga bisa jantungan melihat pertandingan Inter melawan Barcelona. Maka Kamis dini hari nanti kita akan lagi disuguhkan oleh pertandingan yang mungkin tidak akan kalah menarik antara Paris Saint-Germain dari Prancis melawan Arsenal dari Inggris untuk semifinal lainnya pada pertandingan leg kedua, di mana pada leg pertama di kandang Arsenal, Paris Saint-Germain atau PSG memetik kemenangan tipis 1-0. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bulat, giring terus.